Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul jumlah uang beredar. Perkenalkan, saya Silvi Ayu Firnanda, NPM 191872030075. Perkenalkan, nama saya Putri Renata Salsabella, nomor NPM 191872030014. Perkenalkan, nama saya Milenia, NPM 191872030095. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tishari Aris Indrawan dari Prodi Ekonomi 3A, NPM 191872030045. Pengertian uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Sementara uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Kesimpulannya bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa serta menimbulkan kekayaan. Jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar money supply adalah jumlah uang yang beredar dalam sebuah perekonomian. Secara sempit, uang beredar terdiri dari uang kartal dan deposito yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Jumlah uang beredar dalam artian sempit ini disebut dengan M1. Pengertian uang beredar secara luas dinamakan M2 dan M3 adalah M1 ditambah tabungan dan simpanan berjangka lain yang jangkanya lebih pendek termasuk rekening pasar uang dari pinjaman semalam antar bank. Sedangkan yang dimaksud dengan M3 dan M2 ditambah komponen-komponen lainnya terutama sertifikat deposito. Uang beredar dalam artian luas disebut juga dengan uang kuasi. Di dalam konteks perekonomian negara maju seperti USA, Cina, dan lain-lain, definisi jumlah uang yang beredar memiliki perbedaan dengan definisi dalam konteks perekonomian negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Jumlah uang beredar, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ia bisa membesar atau mengecil. Hal ini tergantung dari kebutuhan perekonomian. Adanya kelebihan cadangan. Dalam jumlah uang beredar terdapat modifikasi anggapan tidak adanya kelebihan cadangan. Seperti halnya tingkah laku nasabah dalam menahan uang kas, di sini bank juga dianggap menahan kelebihan cadangan dalam proporsi tertentu terhadap deposito. Secara formula dapat ditunjukkan sebagai berikut. X sama dengan delta E per delta D, di mana X adalah proporsi kelebihan cadangan yang ditahan terhadap deposito dan delta E adalah kelebihan cadangan yang ditahan. Sekarang tambahan deposito mula-mula berbentuk 3, yakni tambahan deposito, uang kas, dan kelebihan cadangan. Di mana delta B sama dengan R delta D plus delta C sama dengan delta E. Di mana delta E sama dengan delta D, delta E per delta D menjadi delta E sama dengan X delta D. Dengan metode substitusi diperoleh delta B sama dengan R delta D plus K delta D plus X delta D menjadi delta D dalam kurung R plus K menjadi delta D sama dengan delta B 1 per R plus K plus X.
Perubahan jumlah uang beredar dapat diperoleh dengan cara yang sama seperti modifikasi anggapan sebelumnya. Delta M sama dengan delta D dalam kurung 1/K menjadi delta M sama dengan delta B 1/K 1 plus K per R plus K plus X. Nah, di slide ini ada contoh seperti berikut. Dari contoh tersebut, kesimpulannya adalah tambahan deposito mula-mula adalah delta B sebesar Rp5.000 akan berbentuk tambahan deposito yaitu R delta D sebesar Rp500 berbentuk uang kas yaitu K delta D sebesar Rp250 dan berbentuk kelebihan kas yang ditambah bank yaitu X delta D sebesar Rp250. Adanya pembedaan giro dan deposito berjangka atau time deposit. Apakah uang inti itu? Uang inti dapat didefinisikan sebagai utang neto dari penguasa moneter atau pemerintah antara lain bank sentral yang ada di tangan masyarakat. Di samping uang kertas, pengertian uang inti termasuk cadangan bank umum pada bank sentral secara formula MB sama dengan RS plus C. Dengan adanya ketiga jenis deposito ini, maka formulasi yang semula bentuknya D atau dapat dituliskan RS sama dengan R kali D menjadi RS sama dengan R kali D plus T plus G. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan bank umum untuk menciptakan uang adalah perbandingan atau proporsi antara uang kas dengan deposito yang ingin dipegang oleh masyarakat. Misalnya, untuk setiap Rp1.000 deposito, masyarakat memegang uang kas Rp250. Jadi, proporsi uang kas terhadap deposito sebesar 1/4. Apabila suatu ketika keinginan masyarakat memegang uang kas turun, misalnya menjadi Rp100 untuk setiap deposito Rp1.000, jadi proporsinya turun menjadi 1/10. Maka kemampuan bank umum untuk menciptakan uang akan semakin kecil juga. Apabila proporsi ini kita beri simbol K, maka dapat diformulasikan C sama dengan KD atau K sama dengan C per D. Apabila keinginan masyarakat ditunjukkan atau digambarkan dengan proporsi antara deposito berjangka dengan giro, maka dapatlah seperti berikut. T sama dengan TD atau T sama dengan T per D. G sama dengan GD atau G sama dengan G per D. Angka pelipat uang atau money multiplier. M sama dengan D plus C. MB sama dengan RS plus C, RS sama dengan R kali D plus T plus G, C sama dengan KD, T sama dengan TD, G sama dengan GD. MB sama dengan R kali D plus T plus G plus KD, MB sama dengan R kali D plus TD plus GD plus KD. MB sama dengan R kali 1 plus T plus G kali D. D sama dengan 1 per R kali 1 plus T plus G plus K kali MB. C sama dengan K per R dikali 1 plus T plus G plus K kali MB. M sama dengan D plus C. M sama dengan 1 per R kali 1 plus T plus G plus K kali MB ditambah K per R kali 1 plus T plus G plus K kali MB. M sama dengan 1 plus K per
R kali 1 plus T plus G plus K kali MP. M sama dengan 1 plus K per R kali 1 plus T plus G plus K. M sama dengan M kali MP. Neraca otoritas moneter. Aktiva luar negeri atau ALN, surat berharga pemerintah atau SBP, pinjaman atau tagihan pada bank umum atau swasta atau PBIJ, aktiva lainnya atau AKL. Dalam pasiva, uang kartal yang ada di tangan masyarakat atau C, cadangan bank umum pada bank sentral atau RS, pasiva luar negeri atau PLN, deposito pemerintah atau DP, pasiva lainnya atau PL. Dari neraca otoritas moneter tersebut dapatlah disusun suatu persamaan sebagai berikut. ALN min PLN plus SBP min DP plus PBU plus AKL min PL sama dengan C plus RS. Pengaruh pemerintah terhadap jumlah uang beredar. Pengaruh sektor pemerintah terhadap jumlah uang beredar melalui pelaksanaan anggaran belanja. Karena pasar uang atau modal di negara berkembang belum maju, maka pinjaman pemerintah akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Mengingat tidak mungkinnya pemerintah menjual surat utang kepada masyarakat, pemerintah pinjam uang dari bank sentral secara akuntansi. Pinjaman pemerintah ini muncul sebagai deposito pemerintah pada sisi pasiva neraca bank sentral dan pada saat yang sama muncul di sisi aktiva sebagai tagihan pada pemerintah. Pencairan atau penggunaan dana ini oleh pemerintah akan menaikkan uang inti atau cadangan bank umum pada bank sentral yang selanjutnya dapat menaikkan jumlah uang beredar. Kredit likuiditas, misalnya kepada Bulog, serta penggunaan dana pendamping yang diperoleh dari luar negeri cenderung menambah uang inti karena mengurangi deposito pada Bank Indonesia. Rekening serta mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah dengan Bank Indonesia dapat dilihat pada lampiran B. Kredit bank sentral pada masyarakat misalnya untuk program prioritas yang biasanya disalurkan melalui bank-bank umum dapat menaikkan uang inti. Sumber terakhir dari uang inti adalah aktiva bersih lainnya yang merupakan selisih antara aktiva lainnya dengan pasiva lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.